Episode 1461 Episode 1465 Bab 1461, datang untuk mengambil rampasan. Namun, kultivasi Kaisar Iblis terlalu tinggi. Terlalu berbahaya bagi kita untuk melawannya. Yuan Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Penangkapan mereka sebelumnya masih segar dalam ingatannya. Sekarang berbeda. Kakak perempuan Yan dan Yun telah memulihkan sebagian besar kultivasi mereka, dan aku memiliki senjata suci Sun Slaying Bow. Kita akan memiliki kesempatan bahkan jika kita melawan Kaisar Iblis, kata Zuan dengan percaya diri. Yun Jianyu memutar matanya dan berkata, kamu sudah lebih dari sekadar memperoleh senjata suci. Apakah menurut Anda Kaisar Iblis dan Kaisar Manusia, yang mendominasi seluruh zaman, semudah itu untuk dihadapi? Bahkan jika wanita sedingin batu itu dan aku berada di puncak, kami masih akan berada beberapa tingkat berlatih di bawahnya. Bahkan dengan dirimu dan busur pembunuh matahari, kita masih belum sebanding dengannya. Yan Suehen mengangguk dan menambahkan, ya, kecuali kau bisa mengenainya dengan satu tembakan busur pembunuh matahari milikmu. Kalau tidak, dengan berlatihnya, dia tidak akan memberi kita kesempatan kedua. Mereka semua merasakan tekanan. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan Kaisar Iblis, tidak mungkin bagi mereka untuk menjatuhkannya dengan satu serangan. Zuan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, kita telah bertemu begitu banyak musuh yang kuat. Saya sedikit salah perhitungan setelah terbiasa dengan mereka. Sejak dia memasuki wilayah tak dikenal ini, dia telah bertemu dengan begitu banyak petualang di tingkat bumi abadi. Ada beberapa di antara mereka yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Iblis. Standarnya telah meningkat tanpa disadarinya. Namun, dia tetap berkata, tetap saja, begitulah keadaannya sekarang. Bahkan jika kita tahu ada bahaya, kita harus mengambil risiko. Jika tidak, kita tidak akan pernah meninggalkan penjara di bawah tanah ini. Yun Jianyu mengangguk. Dia menepuk bahunya untuk menghiburnya dan berkata, kamu benar. Jika kita tidak mau menerima kekalahan, kita harus melakukannya. Dia adalah Master Sekte Iblis, dan memang begitu kepribadiannya. Jika tidak, dia tidak akan berani menyerbu istana kekaisaran untuk menghadapi Zhao Han. Sebaliknya, Yan Suehen dan Yuan Luo lebih berkepala dingin. Namun, mereka tahu bahwa tetap tinggal di tempat mereka tanpa melakukan apapun hanya akan membuang-buang waktu. Jika Kaisar Iblis menangani formasi inti terlebih dahulu, mereka semua akan tamat. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka juga menyimpulkan bahwa menuju lokasi Kaisar Iblis adalah pilihan yang paling masuk akal. Oleh karena itu, Zuan memanggil roda api anginnya. Dia berkata kepada wanita ketiga itu, aku akan membawa kalian semua. Jangan buang-buang energi kalian untuk terbang. Pastikan untuk menyimpan setiap energi Anda untuk pemulihan. Ketiga wanita itu tidak menolaknya. Mereka sebelumnya telah membantu Zuan menembak jatuh 9 matahari dan hampir pingsan karenanya. Meskipun sudah beberapa lama, mereka masih belum pulih sepenuhnya. Mereka akan segera menghadapi Kaisar Iblis, jadi semakin banyak kekuatan yang mereka pulihkan, semakin tinggi peluang mereka untuk menang. Iklan oleh Pub Future. Adapun Zuan yang memegang tangan mereka dan bahkan melingkarkan lengannya di pinggang mereka, setelah semua yang telah mereka alami, mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Zuan membawa ketiga wanita itu bersamanya saat ia bergegas menuju tempat gelombang energi itu berasal. Namun, tangannya bertindak sangat baik sepanjang waktu. Saat ini, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Roda angin api benar-benar senjata kelas surga, bahkan, dengan beberapa orang lagi, kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali. Itu sangat masuk akal, para ahli dari dunia kultivasi dapat dengan mudah merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Beban beberapa wanita sama sekali tidak berarti pada level itu. Ketiga wanita itu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalirkan energi mereka dan memulihkan diri. Sementara itu, kelompok itu perlahan-lahan semakin dekat dengan aura pertempuran yang meledak-ledak setelah terbang selama beberapa waktu. Zuan mengamati barisan pegunungan tak berujung yang memanjang bagaikan naga yang sedang tertidur, dan tak dapat menahan diri untuk mengungkapkan keterkejutannya. Ada apa? Yan Suehen bertanya, membuka matanya yang dingin dan cantik dan menatapnya dengan tenang. Dia sudah lama berharap untuk menghilangkan kemampuan, cinta lebih kokoh dari emas. Sekarang setelah dia akhirnya terbebas, pikirannya telah terurai.
Namun, mengapa dia tidak merasa jauh berbeda dari sebelumnya? Perbedaan terbesarnya adalah dia merasa sedikit hampa, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Ketika dia merasakan aura Yan Suhen menjadi sedingin saat mereka pertama kali bertemu, seolah-olah mereka telah mengalami semacam keterasingan, Zuan mendesah dalam hati. Mereka berdua belum tentu bisa kembali seperti dulu lagi. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal itu. Dia menenangkan pikirannya dan berkata, pegunungan ini padat. Ini adalah tanah harta karun yang luar biasa dalam hal Feng Shui. Ini adalah lokasi yang paling cocok untuk makam kaisar. Saya mendengar Anda menyebutkan bahwa Yu Agung adalah penguasa pendiri dinasti Xia. Namun, baru saja, aura bertarung Kaisar Iblis juga berasal dari sini. Apakah itu berarti ini adalah makam Yu Agung? Tanya Yun Jianyu penasaran. Zuan tercengang. Ia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya, dan hanya ingin mencari Kaisar Iblis dan mendapatkan informasi. Setelah teringat fakta itu, ia segera menyimpulkan bahwa kemungkinan besar memang begitu. Tak lama kemudian, kelompok itu mendarat di depan sebuah gua. Fluktuasi aura datang dari dalam. Mereka ragu sejenak sebelum masuk dengan hati-hati. Gua itu tidak tampak begitu besar dari luar, tetapi bagian dalamnya penuh dengan jalan yang berliku-liku dan rumit, serta banyak percabangan di jalan tersebut. Untungnya, mereka dapat mengikuti gelombang kejut dari pertempuran tersebut untuk memperkirakan kemana harus pergi. Jika tidak, mereka tetap tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Iklan oleh Pub Future, seluruh gua berguncang terus-menerus. Dari waktu ke waktu, pasir dan batu jatuh dari langit-langit, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Dari waktu ke waktu, jalan di depan terhalang oleh batu-batu besar, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi kelompok Zuan, dan mereka hanya meledakkan jalan baru. Saat berjalan di garis depan, Yan Suhen tiba-tiba berkata sambil mengerutkan kening, ada yang salah dengan gunung ini. Ada apa? Tanya Zuan, terkejut. Ia bertanya-tanya apakah mereka telah terjebak dalam semacam perangkap. Yun Jianyu menjelaskan, dalam pertempuran antara makhluk abadi di bumi, tidak mungkin gua biasa dapat menahan kekuatan seperti itu. Gua itu pasti sudah runtuh sejak lama. Namun, meskipun beberapa batu jatuh dari waktu ke waktu, gua ini secara keseluruhan masih utuh. Itu tidak masuk akal. Yu Yanluo berkata saat itu juga, aku merasa seolah-olah kekuatan dahsyat di gua ini diserap dan disalurkan ke urat gunung di sekitarnya. Seolah-olah seluruh urat gunung secara kolektif menanggung beban pertempuran. Itulah sebabnya gua ini bisa tetap utuh. Garis keturunan Medusa membuatnya lebih peka terhadap elemen tanah, membiarkannya merasakan perubahan. Yan Suhen tidak dapat menahan diri untuk berkomentar sambil mendesah. Seberapa cerdik desain ini? Desain ini benar-benar dapat menetralkan efek samping dari pertempuran tingkat keabadian bumi. Saya rasa saya tidak dapat melakukannya sendiri. Tidak seorang pun di seluruh sekte giok putih yang mampu melakukan itu. Zuan justru merasa senang, bukannya khawatir. Ia menjawab, itu artinya kita sudah sampai di tempat yang tepat. Ada cukup banyak orang di dunia ini yang dapat melakukan hal seperti itu, tetapi Kaisar Zuan Su baru saja memutuskan jalur antara surga dan manusia. Para dewa itu telah terpisah dari dunia fana dan tidak dapat mengganggunya. Kalau begitu, siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti itu selain Yu Yang Agung? Gelombang kejut pertempuran itu perlahan-lahan melemah. Kemudian, terdengar teriakan kesedihan dan kemarahan. Kelompok Zuan belum pernah mendengar suara itu sebelumnya, suara itu cukup membuat mereka yang mendengarnya gemetar bahkan dari jauh. Apapun yang bisa mengeluarkan suara seperti itu jelas bukan monster biasa. Yun Jianyu segera berkata, pertempuran di sana sudah berakhir. Ayo cepat dan pergi ke sana. Cerita baru di novel BI.com. Baik itu memanfaatkan kesempatan atau bernegosiasi untuk kerjasama, peluang terbaik yang akan mereka miliki adalah ketika kedua belah pihak terluka parah. Jika tidak, jika salah satu pihak pulih, itu akan menjadi berbahaya bagi kelompok tersebut. Karena itu, mereka tidak ragu lagi dan segera bergegas masuk. Tak lama kemudian, ruang depan tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan sebuah ruangan besar, dengan pintu raksasa di kejauhan. Di depan, ada sebuah bangunan menyerupai altar, ditutupi dengan berbagai patung monster yang menyeramkan. Patung-patung itu berserakan dan berantakan, jelas terpengaruh oleh pertempuran sebelumnya. Ada tangga besar di depan pintu, tetapi tangga itu rusak parah, dipenuhi noda darah yang jelas-jelas tertinggal baru saja.
Tepat di tengah ruangan itu, berdiri seekor monster raksasa. Monster itu menyerupai seekor harimau dengan sepasang sayap. Wajahnya seram dan menakutkan, sampai-sampai orang tidak berani menatapnya. Namun, kemunculannya saat ini cukup menyedihkan. Tubuhnya penuh luka, satu sayapnya robek, dan darah menetes dari tunggulnya. Zuan terkejut. Ia teringat formasi pedang matahari berapi milik putra mahkota gagak emas. Semua bulu milik putra mahkota dapat berubah menjadi pedang emas. Jurus yang sama jelas telah digunakan oleh Kaisar Iblis, membuatnya berkali-kali lipat lebih kuat. Monster itu terbaring sekarat, perutnya naik turun dengan cepat dan ekornya melengkung tak berdaya. Tak jauh dari situ, Kaisar Iblis duduk, tampaknya tengah mengobati luka-lukanya. Kondisinya juga tampak buruk, mahkotanya tidak terlihat, dan rambutnya benar-benar berantakan. Bab 1462, segel dibuka. Rambut Kaisar Iblis saling menempel karena suatu hal yang tidak diketahui, sulit untuk membedakan apakah itu darah atau keringat. Beberapa bagian kulit kepalanya bahkan terlihat, membuatnya tampak seperti pria setengah baya yang mulai botak. Ada lubang besar di dadanya, dan Zuan dapat melihat dinding di belakangnya melalui lubang itu. Orang normal manapun pasti sudah mati jika mengalami luka seperti itu. Namun, aura Kaisar Iblis masih stabil. Api emas menyala-nyala di sekujur tubuhnya, dia jelas menggunakan api suci gagak emas untuk segera pulih dari luka-lukanya. Kaisar Iblis merasakan ada yang aneh. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat bahwa itu adalah kelompok Zuan, dia tercengang. Saya tidak pernah menyangka itu mereka. Putra mahkota gagak emas berdiri di depan Kaisar Iblis dengan sikap protektif, sambil berkata, "Jangan pernah memanfaatkan kami. Denganku di sini, kau tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di tubuh ayah Kaisar." Mata Wu Liang melirik ke sekeliling. Ketika Kaisar Iblis bertarung melawan Qiongqi, karena tingkat kultivasinya dan putra mahkota gagak emas terlalu rendah, tak satu pun dari mereka yang datang untuk membantu. Jadi, mereka masih dalam kondisi baik. Dia bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk berpindah pihak dan bekerja sama dengan pihak lain untuk melenyapkan Kaisar Iblis. Jika tidak, jika dia terus berada di bawah kendali Kaisar Iblis sampai akhir, dia belum tentu bisa bertahan hidup. Kaisar Iblis mengutuk putranya sebagai orang bodoh setelah melihatnya bersikap seperti anak kecil. Bukankah putranya pada dasarnya memberitahu musuh yang paling lemah saat ini? Dia mendorong putra mahkota menjauh dan menatap kelompok Zuan dengan tatapan tajam, sambil berkata, "Aku tidak menyangka kalian masih memiliki keberanian untuk datang ke sini." Zuan tersenyum dan menjawab, "Keberuntungan berpihak pada yang berani, bukan? Kalau bukan karena keberanianku, bagaimana mungkin aku bisa menemukan kesempatan yang sangat bagus ini?" Ketiga wanita itu diam-diam menyebar dan bersiap untuk bertarung. Wu Liang juga diam-diam berdiri, bersiap untuk bergerak. Namun, dia merasa sedikit tertekan. Lihatlah bagaimana semua orang menemukan kelompok. Akulah satu-satunya yang sendirian. Bahkan jika aku membantu satu pihak, aku tetap tidak sebanding dengan mereka. Putra mahkota gagak emas menelan ludah gugup saat melihat kelompok Zuan. Dia masih sedikit trauma dengan apa yang telah dilakukan Zuan padanya. Meskipun ia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa berlatihnya lebih tinggi daripada orang lain, ia telah menderita 2 kekalahan. Terlebih lagi, ia bahkan tidak memiliki senjata sucinya lagi, jadi keyakinannya untuk menang semakin melemah. Terlebih lagi, masih ada 3 wanita, yang tampaknya sama sekali tidak mudah dihadapi. Apakah ada kesempatan bagimu di sini? Sayang sekali kau datang agak terlambat, kata Kaisar Iblis sambil berdiri, lubang di dada sudah tertutup. Gelombang kekuatan abadi bumi menyebar keluar. Selain terlihat agak kuyu, seolah-olah dia bahkan tidak terluka sama sekali. Kelompok Zuan terkejut ketika mereka melihat luka Kaisar Iblis telah sembuh total. Mereka semua merasa putus asa. Akan lebih baik jika mereka datang lebih awal. Sekarang, dia sudah pulih, jadi situasinya sudah terbalik. Pikiran itu membuat mereka merasakan campuran emosi negatif yang rumit. Iklan oleh Pub Future. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menyingkirkan senjatanya sambil tersenyum dan menjawab, apa yang dikatakan Kaisar Iblis. Kita semua terjebak di wilayah yang tak kita kenal ini bersama-sama. Bukankah kita seharusnya menjadi teman lama di negeri asing? Kita bahkan tidak punya cukup waktu untuk merasa bahagia, jadi mengapa kita harus memanfaatkanmu?
Kaisar Iblis sedikit terkejut. Sulit untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dia tidak secara langsung bersikap bermusuhan. Wu Liang hampir tersedak ludahnya sendiri. Ketidaktahuan orang ini hampir setara denganku. Dia segera rileks dan menyerah pada pikiran untuk menyerang. Putra mahkota gagak emas panik dan bertanya, "Ayah Kaisar, jangan dengarkan apa yang dia katakan. Orang itu hanya berpura-pura suci karena dia melihatmu sembuh. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya bersama-sama." Yan Suehen dan wanita lainnya menjadi waspada saat mendengar hal itu, bersiap untuk bertarung kapan saja. Putra mahkota emas mengerutkan kening. Bagaimana para wanita ini bisa pulih sepenuhnya dari luka-luka sebelumnya meskipun waktunya berlalu sangat singkat? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah mereka mengalami semacam keajaiban? Dia mengalihkan pandangannya dari mereka dan menatap Zuan, lalu bertanya, "Bagaimana caramu membatalkan kutukan boneka?" Zuan berkata sambil tersenyum, "Aku punya rahasia sendiri. Ada ekspresi, apa yang benar-benar kau pikirkan, aku akan katakan, di wajahnya." Benar saja, Kaisar Iblis tidak repot-repot bertanya kepadanya tentang kutukan itu, dan berkata, "Nak, sejujurnya, aku sangat mengagumimu, terutama dengan apa yang baru saja kau katakan tentang menjadi teman lama di negeri asing. Dunia ini memang agak aneh. Karena kita berasal dari tempat yang sama, tidak perlu ada pertikaian internal. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk memecahkan teka-teki dunia ini?" Putra mahkota gagak emas mulai panik. "Saya ingin mengatakan sesuatu ketika saya dihentikan oleh gerakan ayahnya. Itulah yang ada dalam pikiranku," kata Zuan tanpa ragu. Pada saat yang sama, dia menatap wanita ketiga itu. Mereka telah berjuang bersama-sama melewati situasi berbahaya berkali-kali sehingga mereka dapat menebak secara kasar arti tatapan Zuan. Dia setuju untuk bekerja sama, tetapi juga mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Dapatkan bab terbaru di novel.com. Bekerja sama dengan Kaisar Iblis sama saja dengan bermain api. Sayangnya, dia sudah pulih, jadi bertarung hanya akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita. Satu-satunya hal yang membingungkan mereka adalah mengapa Kaisar Iblis setuju. Lagi pula, kultivasinya lebih tinggi daripada mereka semua, dan dia bahkan memiliki putra mahkota gagak emas untuk membantunya. Iklan oleh Pub Future. Namun, mereka juga orang-orang yang cerdas, yang segera menyadari bahwa Kaisar Iblis pasti telah melihat kedatangan mereka dan menggunakan beberapa teknik rahasia untuk pulih dengan cepat. Meskipun metode rahasia tersebut dapat menyembuhkan dengan cepat, metode tersebut jelas tidak dapat diandalkan seperti pemulihan yang tepat. Bahkan dapat menimbulkan efek samping yang serius. Lebih jauh lagi, ruang bawah tanah itu penuh dengan bahaya. Kaisar Iblis jelas tidak ingin menempatkan dirinya dalam situasi yang lebih buruk dengan melawan mereka, yang mempertaruhkan kematiannya sendiri dalam prosesnya. Pilihan Zuan untuk setuju juga dapat dimengerti. Salah satu alasannya, mereka membutuhkan informasi dari Kaisar Iblis. Selain itu, Kaisar Iblis baru saja mempercepat pemulihannya, jadi saat ini dia dalam kondisi terkuatnya. Mengalahkannya dalam kondisinya saat ini pasti akan merugikan. Semakin lama waktu berlalu, kekuatannya akan semakin menurun. Ketika mereka memikirkan semua hal itu, kelompok Zuan merasa lebih lega. Zuan mengambil kesempatan itu untuk bertanya, "Yang mulia, tempat macam apa ini?" Sebelum Kaisar Iblis sempat menjawab, sebuah suara tiba-tiba berseru dengan penuh emosi. "Haha, Qiongqi akan segera mati, jadi 4 segel besar akan segera dibuka. Aku hampir bisa merasakan aura ayahku." Zuan melihat ke arahnya sambil mengerutkan kening. Ia melihat roh putih kebiruan muncul dari tubuh Kaisar Iblis. Ia terkejut, tampaknya Kaisar Iblis juga benar-benar mendapat manfaat dari perjalanan itu. Apa makhluk seperti roh itu? Apakah monster di lantai itu adalah Qiongqi? Tidak heran dia begitu luar biasa. Sayangnya, dia tetap dikalahkan oleh Kaisar Iblis. Selain itu, apa saja 4 meterai besar yang disebutkan oleh suara itu? Dan siapakah ayahnya? Zuan memiliki terlalu banyak pertanyaan saat ini. Namun, dia segera menyadari bahwa meskipun roh itu bertindak sangat bersemangat, ada cahaya keemasan samar yang membatasinya. Itu jelas berada di bawah batasan Kaisar Iblis. Groll, Qiongqi yang terbaring di dalam ruangan itu mendesah panjang. Kemudian, anggota tubuhnya merosot saat napas terakhirnya menghilang. Kemudian, tubuhnya mulai menghilang dalam semburan cahaya kuning. Kaisar Iblis mengulurkan tangannya,
dan sebuah batu permata emas terbang keluar dari cahaya dan memasuki tangannya. Mereka yang hadir semuanya memiliki kultivasi yang tinggi. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat dengan jelas pola-pola aneh tertentu di permukaan batu permata tersebut. Bentuknya sangat mirip dengan miniatur Kyongki. Zuan berpikir, roh itu menyebutkan 4 segel, jadi apakah Kaisar Iblis sudah memperoleh 4 batu permata ini? Mengapa saya merasa seolah-olah saya bekerja keras untuk misi sampingan, sementara Kaisar Iblis sedang mengerjakan misi utamanya? Disinilah Kyongki dari 4 bahaya berada. Sebelumnya, kami berurusan dengan segel Tao, Taoti, dan Hundun. Menurut apa yang dikatakan orang ini, ada seorang kaisar kuno bernama Yao yang disegel di sini, kata Kaisar Iblis. Dia dengan santai mengutak-atik jiwa dan Zhu sambil menatap Zuan, lalu melanjutkan, aku sudah menceritakan banyak hal kepadamu. Karena kita bekerja sama, kamu harus berbagi sedikit tentang apa yang telah kamu temukan selama ini, bukan? Ada banyak aura kuat di sisi lain, dan dia bahkan merasakan kekuatan yang membuatnya merasa takut. Rupanya itu ada hubungannya dengan Zuan. Meskipun dia tidak berpikir bahwa kelompok Zuan dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat itu, selama dia memperhatikan apa yang terjadi, Zuan tidak diragukan lagi memiliki beberapa informasi yang tidak dimiliki Kaisar Iblis. Zuan hendak menjawab ketika tiba-tiba tanah mulai retak dan terdengar suara berderak. Kemudian, tanah itu terbelah dengan cepat. Lantai di bawah, kedua belah pihak runtuh, dan mereka mulai jatuh. Mereka semua terkejut, meskipun dampak pertempuran sebelumnya sangat dahsyat, seluruh gunung masih utuh. Namun, baru sekarang setelah pertempuran berakhir, tanahnya pecah. Bab 1463, Kunci. Mungkinkah kematian Kyongki memicu mekanisme tertentu? Pikiran itu terlintas di benak mereka. Untungnya, mereka semua berlatih dengan sangat tinggi, sehingga mereka segera menstabilkan diri dan perlahan melayang turun melalui udara. Mereka beruntung menemukan bahwa tidak ada jurang yang tak berujung di bawah. Segera setelah itu, kelompok itu tiba di tanah yang kokoh lagi. Mereka menemukan bahwa yang ada di bawah adalah ruangan besar lainnya, dan di depan mereka ada sebuah gerbang. Gerbang itu bahkan lebih kuno dan lebih dalam dari yang di atas. Di tengahnya terdapat diagram yang menyerupai peta bintang, yang berisi lekukan khusus tertentu. Kaisar Iblis menatap Zuan dan berkata, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Zuan dan wanita ketiga itu berkumpul bersama. Dia menjawab dengan tenang, saya menemukan obat abadi. Pihak Kaisar Iblis bisa saja bersikap bermusuhan jika dia memberitahu mereka bahwa dia sekarang memiliki busur pembunuh matahari. Sebaliknya, informasi tentang obat abadi jauh lebih cocok. Itu akan membuat Kaisar Iblis merasa agak ragu untuk membunuh mereka. Obat abadi, seru Kaisar Iblis, mulai bernapas cepat. Itulah yang paling ia butuhkan saat ini. Saya menjawab, tidak buruk. Anda berhak bekerja sama dengan saya sekarang. Sedikit kepahitan berkelebat di benak putra mahkota gagak emas. Jika ayahnya menjadi abadi, bukankah dia akan menjadi putra mahkota yang tidak berguna selama sisa hidupnya? Tetap saja, dia tidak berani menunjukkan semuanya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri, berpikir bahwa jika dia bisa menjadi abadi juga, itu tidak akan terlalu buruk. Dapatkan bab terbaru di novelbin.com. Di mana obat abadi itu? Kaisar Iblis bertanya dengan cepat. Zuan tertawa dan menjawab, apakah penonton akan mengatakan hal seperti itu saja dalam situasi ini? Wajar saja, kata Kaisar Iblis, tidak merasa bersalah. Dia tidak mengira Zuan berbohong padanya. Jika Zuan dan yang lainnya tidak benar-benar tahu, mereka pasti tidak akan mengungkit hal seperti itu. Mereka akan bekerja sama untuk sementara waktu demi mengejar kekuatan yang lebih tinggi di dunia ini. Begitu mereka pergi, tidak akan lambat untuk memaksa Zuan untuk mendapatkan informasi seputar obat abadi. Ada begitu banyak wanita di sekitar Zuan, itu berarti Kaisar Iblis akan punya banyak cara untuk membuatnya gelisah. Sementara itu, Wu Liang sudah berjalan ke gerbang dan mulai mempelajarinya. Dia mengagumi rune di permukaannya sambil berkata dengan gembira, tidak heran kita tidak dapat menemukan cara untuk masuk dari atas. Sepertinya gerbang di atas hanyalah palsu. Ini adalah gerbang yang sebenarnya. Kaisar Iblis meremas roh di tangannya, membuatnya berubah bentuk. Dia bertanya, di manakah ayahmu, Kaisar Yao, yang disegel? Iklan oleh Pub Future. Ya, aku sudah bisa merasakan auranya. Teriak roh itu kesakitan.
Roh itu dipenuhi dengan kepahitan di dalam dirinya. Begitu ayahku keluar, kalian semua akan hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Zuan terkejut. Bukankah seharusnya Yu yang agung? Mengapa ini makam Kaisar Yao? Mungkinkah kita datang ke tempat yang salah kali ini? Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Sebelumnya, Sun berkata aku harus menghadapi Yu yang agung. Bukankah kau mengatakan bahwa setelah segel 4 bahaya dibuka, ayahmu akan muncul kembali? Di mana dia? Tanya Kaisar Iblis, menatap roh di tangannya dengan dingin, seolah-olah dia akan menghancurkannya menjadi ketiadaan kapan saja. Berdasarkan interogasinya terhadap Danzu selama perjalanan, dia telah mengetahui bahwa Kaisar Yao adalah seorang kaisar sejati di masa lalu. Pasti akan ada banyak harta karun yang terkubur bersamanya. Yang lebih penting, dia mendambakan kekuatan kaisar kuno itu. Selama dia bisa melihatnya sendiri, dia yakin dia memiliki kesempatan untuk maju selangkah lebih maju. Makam ini harus dibuka dulu. Baiklah, masukkan saja batu-batu permata itu ke dalam gerbang di sana dan makam itu akan terbuka, jawab roh itu. Seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah ia takut akan mati sebelum bertemu ayahnya. Itu akan menjadi kehilangan yang sangat besar. Kaisar Iblis mengangkat kepalanya dan melihat lubang-lubang khusus itu. Bentuknya agak familiar. Dengan lambaian tangannya, beberapa garis cahaya terbang keluar dari lengan bajunya. Itu tidak lain adalah batu permata yang telah dikumpulkannya selama perjalanan. Keempat batu permata, masing-masing berwarna merah, hijau, biru, dan kuning, mengisi lubang-lubang di gerbang. Lingkaran cahaya berkelap-kelip di permukaan gerbang, dan beberapa garis bercahaya menyebar di permukaannya seperti arus listrik. Kelompok itu menunggu dengan penuh harap hingga gerbang terbuka, tetapi pada akhirnya, cahaya berhenti bergerak. Kemudian, warna-warna memudar, hanya menyisakan pola-pola biasa lagi. Mengapa ini terjadi? Seru Kaisar Iblis, ekspresinya menjadi gelap. Dia menatap roh di tangannya dengan ekspresi tidak ramah. Ini tidak masuk akal. Ini adalah cara untuk membuka gerbang. Seru roh itu dengan cemas, bahkan suaranya mulai bergetar. Wu Liang tiba-tiba berkata, aku tahu. Masih ada yang kurang. Ada lubang kunci di bagian tengahnya, jadi mungkin kita kehilangan kunci itu. Kunci, ulang Kaisar Iblis sambil mengerutkan kening. Mereka tidak menemukan kunci apapun di sepanjang jalan. Tanpa sengaja dia melirik kelompok Zuan. Namun, Zuan mengangkat bahu, seolah mengatakan bahwa mereka juga tidak menemukan apapun yang menyerupai kunci. Ekspresi Kaisar Iblis menjadi tidak menyenangkan. Dia berjalan ke gerbang, berniat mengandalkan kekuatan abadi buminya untuk membukanya dengan kekuatan kasar. Tidak banyak gerbang makam yang dapat menahan serangan sekuat tenaganya. Namun, setelah dia mengayunkan tinjunya beberapa kali, seberkas cahaya muncul di gerbang. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya tersebar ke berbagai arah ke suatu tempat yang tidak diketahui. Bahkan jika dia mencoba beberapa kali lagi, kekuatannya tidak akan mampu membuka gerbang itu. Matanya menyipit. Ia melihat lubang kunci di tengahnya. Sesaat kemudian, ia menoleh ke arah putra mahkota Golden Crow dan bertanya, "Nak, apakah kau ingat bahwa di perbendaharaan Istana Kekaisaran, tampaknya ada kunci yang bentuknya sangat mirip dengan lubang kunci ini?" Iklan oleh Pub Future. Putra mahkota Gagak Emas segera pergi untuk melihatnya, lalu menjawab, "Memang benar. Kunci itu sepertinya selalu ada di dalam perbendaharaan. Aku memainkannya saat aku masih kecil, tetapi aku sama sekali tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Aku juga tidak tahu mengapa kunci itu disimpan di dalam perbendaharaan. Perbendaharaan Istana Kekaisaran berisi kekayaan yang terkumpul dari generasi Kaisar Iblis yang berurutan. Mengapa kunci biasa berhak disimpan di sana?" Kaisar Iblis berkata dengan serius, "Kunci itu sudah ada sejak aku masih kecil. Tidak seorang pun tahu asal-usulnya, tetapi ada desas-desus bahwa kunci itu berasal dari masa lalu kuno ras Gagak Emas kita. Bahkan generasi Kaisar Iblis berikutnya tidak dapat mengetahui kegunaannya. Mereka hanya tahu bahwa kunci itu tidak dapat rusak oleh air atau api. Bahkan api suci Gagak Emas kita tidak dapat merusaknya sedikitpun." Yang lain terkejut. Kunci itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dirusak oleh api suci Gagak Emas. Hanya materialnya saja yang membuktikan betapa luar biasanya itu. "Aku tidak menyangka benda itu akan digunakan di sini," kata Kaisar Iblis. Ia merasa senang karena telah mengungkap rahasia kuno ras Gagak Emas, tetapi ia juga dipenuhi dengan kekesalan yang mendalam.
Yun Jianyu tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, tidak apa-apa untuk membicarakannya, tetapi apakah kamu benar-benar membawanya? Kaisar Iblis dan Putra Mahkota Gagak Emas menundukkan kepala mereka dengan putus asa. Meskipun mereka tidak menjawab, ekspresi mereka menjelaskan semuanya. Mereka benar-benar frustrasi. Harta karun terakhir sudah sangat dekat, tetapi mereka kehilangan kuncinya. Mereka bahkan memiliki kuncinya juga, hanya saja mereka tidak membawanya. Siapa yang tahu berapa lama lagi sebelum ruang bawah tanah seperti ini akan terbuka lagi. Selama bertahun-tahun makam kekaisaran ada, ini adalah pertama kalinya. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka belum tentu memiliki kesempatan untuk masuk lagi. Keduanya ingin muntah darah saat menyadari hal itu. Namun, tiba-tiba Zuan berseru, bentuk ini sepertinya agak familiar bagiku. Putra Mahkota Gagak Emas awalnya merasa kesal. Ketika mendengar itu, dia mencibir dan membalas, ada sesuatu di perbendaharaan keluarga kerajaanku yang kamu kenal. Bahkan jika kamu ingin menyombongkan diri, kamu harus menggunakan otakmu sedikit. Berpikirlah, apakah harta keluarga kerajaanmu hanya sebesar itu? Aku bahkan tahu tempat tidurmu yang terkutuk itu. Akan tetapi, dia tidak ingin berdebat dengan putra mahkota. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memeriksa bentuk lubang kuncinya. Sudahlah, jangan berpura-pura. Jika orang sepertimu bisa menemukan jawabannya, aku akan memakan batu-batu sialan ini. Kata putra mahkota Golden Crow. Dia diam-diam merasa senang. Dia menyadari bahwa jika ayahnya tidak bisa mendapatkan apapun lagi dari penjara bawah tanah ini, lelaki tua itu, yang sudah hampir meninggal, akan menyerahkan semua kultivasinya dan tahtanya. Itulah mengapa dia harus menghentikan Zuan dengan segala yang dimilikinya, meskipun dia tidak percaya bahwa lelaki itu benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang berharga. Namun, yang mengejutkannya, Zuan tiba-tiba mengeluarkan sebuah kunci berbentuk aneh dan berkata, "Kalian, coba lihat." "Apakah ini?" Senyum putra mahkota Gagak Emas langsung membeku di wajahnya. Kaisar Iblis tidak menganggapnya penting pada awalnya. Lagi pula, mengapa kunci dari perbendaharaannya sendiri ada pada orang lain? Namun, ketika dia melihat barang itu, dia terkejut dan sangat gembira. Dia bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan ini?" Dia juga agak khawatir. Apakah semudah itu bagi orang ini untuk masuk dan keluar istana? Aku bahkan tidak tahu dia mengambil kunci ini dari perbendaharaan. Apakah dia mencuri sesuatu yang lebih berharga? Bab 1464, bukankah aku masih memilikimu? Kebetulan aku mendapat dari Heichigu, kata Zuan sambil menghitung berkatnya. Untungnya, saat itu, dia telah melihat bahwa bahkan api teratai putih tidak dapat membakar kuncinya, dan dengan demikian menyimpannya. Dia tidak menyangka bahwa kunci itu akan berguna di sini. Itu benar-benar suatu kebetulan, seolah-olah sepasang tangan tak terlihat telah mendorong Zuan untuk melakukan semua itu. Klan Heichi benar-benar bajingan yang suka berkhianat. Seru Kaisar Iblis dengan ekspresi jelek. Perbendaharaan istana kekaisaran telah dipercayakan kepada klan Heichi untuk dicat. Jika ada sesuatu dari perbendaharaan itu yang muncul dalam kepemilikan Heichigu, apalagi yang bisa menjadi penggelapan. Putra mahkota Golden Crow merasa khawatir. Klan Heichi adalah keluarga paman dari pihak ibu, yang seharusnya menjadi sekutu dan perisainya yang paling aman. Dari sudut pandangnya, meskipun klan Heichi agak serakah, dibandingkan dengan bantuan mereka, ini sama sekali bukan masalah besar. Selain itu, keluarga pamannya bukanlah orang luar, jadi secara teknis mereka masih menjaga hal-hal baik di pihak mereka. Namun, dari sudut pandang Kaisar Iblis, semuanya berbeda. Dia tidak begitu baik hati terhadap klan Heichi, dan menganggap kejadian itu sudah cukup untuk membuktikan kesetiaan mereka. Putra mahkota Gagak Emas begitu takut sehingga ia segera mengganti topik pembicaraan. Ia mencaci maki Zuan dengan keras. Celana pendek saja kita tidak bisa menemukan apapun dari hilangnya Heichigu. Jadi kau bunuh saja. Anda telah berhasil menipu Golden Crow Crown Prince sebesar +110 +110 +110. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Hati-hati dalam fitnah. Kunci ini jelas ada di tangan Heichigu, jadi mengapa dia ada di sini? Tanya putra mahkota Gagak Emas dengan dingin. Jika kunci ini bisa dipindahkan dari harta karun istana kekaisaran ke tangan Heichigu, mengapa tidak bisa berada di tanganku? Zuan menjawab sambil tersenyum.
Heichigu telah mencoba membunuhnya saat itu, dan lebih jauh lagi, dia hanya bertindak untuk membela diri. Namun, tidak mungkin dia akan mengakuinya sama sekali. Tentu saja, pihak Kaisar Iblis pasti tahu bahwa Zuan adalah orang yang telah membunuh Heichigu. Bagaimanapun, mereka telah saling menyinggung, jadi sedikit lagi tidak akan membuat perbedaan selama dia tidak memberi mereka apapun yang dapat mereka gunakan untuk melawannya. Putra Mahkota Gagak Emas hendak melanjutkan perkataannya ketika Kaisar Iblis menghentikannya, dengan berkata, kita tidak boleh membicarakan masalah masa lalu untuk saat ini. Hal terpenting saat ini adalah membuka gerbang ini. Iklan oleh Pub Future, Zuan menjentikkan jarinya keluar, dan kunci itu pun masuk ke lubang di tengahnya. Namun, dia tidak terburu-buru membuka pintu. Sebaliknya, membuka pintu itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Kaisar Iblis percaya dirinya dengan pelatihannya yang tinggi dan tidak terlalu takut. Karena itu, ia meraih ujung kunci dan memutarnya perlahan. Ketika dia memutarnya ke sudut tertentu, keempat batu permata itu mulai bersinar lagi dengan bunyi klik yang tajam. Pola-pola di sekelilingnya sekali lagi menyala seperti sirkuit listrik. Mereka menyatu menjadi 4 garis cahaya yang mengalir ke posisi kunci di bagian tengah. Kunci emas yang sebelumnya gelap mulai bersinar dengan kecemerlangan pelangi. Kemudian, cahaya menyebar ke segala arah sebelum menghilang ke kedalaman makam melalui alur pola. Beberapa gelombang gemuruh mengikuti, seolah-olah seluruh makam menjadi hidup. Zuan berpikir dalam hati, jika kunci ini begitu istimewa, mengapa akhirnya jatuh ke tangan Golden Crows? Ras Golden Crow mungkin telah mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya sejak zaman kuno. Namun, Yu yang agung seharusnya muncul setelah Yi menembak jatuh matahari. Ia semakin bingung saat memikirkannya, jadi ia memutuskan untuk tidak lagi memikirkan masalah itu. Sebaliknya, ia fokus pada gerbang di depannya. Tiba-tiba gerbang itu terbelah dua di tengah dan perlahan terbuka ke dalam, memperlihatkan terowongan gelap di tengah hujan batu yang berserakan. Kaisar Iblis melangkah maju dengan ekspresi bersemangat. Putra Mahkota Gagak Emas segera mengikuti dari belakang. Di ruang bawah tanah rahasia seperti ini dengan makhluk-makhluk menakutkan di setiap sudut, tetaplah yang paling aman di sisi ayahnya. Baca bab terbaru di NVE Elbin, Copper Matter. Sementara itu, Wu Liang memiliki ekspresi yang bertentangan. Kaisar Iblis tidak memperhatikannya dan fokus pada apa yang ada di dalamnya, menciptakan peluang besar untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin dia, yang telah merampok makam sepanjang hidupnya, menolak godaan makam kuno yang begitu megah. Dia menggertakkan giginya dan mengikuti mereka masuk, bergumam, kalau aku mati, biarlah. Zuan dan yang lainnya saling berpadangan, lalu mengikuti dengan kecepatan sedang di belakang mereka. Mereka mengira dalam hati mereka akan gelap dan berpikir untuk membuat keributan, tetapi ternyata terang benderang. Ada benda-benda seperti lampu yang tergantung di dinding, dikelilingi oleh berbagai macam rune yang menyerupai sirkuit listrik. Seolah-olah cahaya yang terpancar dari 4 batu permata dan kunci dari sebelumnya telah menyediakan sumber cahaya bagi seluruh istana di bawah tanah. Zuan cukup terkejut, mengapa benda-benda kuno seperti itu memiliki kemiripan yang aneh dengan teknologi modern. Dia berpikir, jangan bilang ada alien atau semacamnya saat itu, kan? Tidak heran bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, kita masih belum dapat menemukan sisa-sisa dinasti Xia. Kelompok itu mendecak lidah, kagum dengan makam itu. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak mekanisme. Namun, dengan kehadiran seorang penjarah makam seperti Wu Liang, mereka berhasil melewati setiap mekanisme dengan perasaan lebih takut daripada sakit. Keahliannya sedemikian rupa sehingga ia mampu menemukan tombol tersembunyi untuk membuka lorong bahkan ketika tampaknya tidak ada tempat tersisa bagi mereka untuk pergi. Si gendut sialan ini benar-benar berbakat, gumam Zuan, terkesima. Ia berpikir dalam hati, jika aku bertemu dengan makam lain di masa depan, aku harus memberinya undangan. Itu akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan kita. Iklan oleh Pub Future, mereka terus seperti itu selama beberapa saat. Akhirnya, Wu Liang mengaktifkan mekanisme lain, membuka gerbang yang mengarah ke ruangan yang luas. Ini seharusnya menjadi ruang makam utama, kata Wu Liang sambil menelan ludahnya. Ia melihat ke bagian tengah ruangan, di mana terdapat panggung batu persegi panjang yang dipenuhi dengan rune, tampaknya ada semacam segel yang ditempelkan padanya. Zuan memperhatikan bahwa ada 2 patung raksasa,
lebih dari 10 meter tingginya, berdiri di kedua sisi ruangan. Satu patung berbadan ular raksasa, dan ada 9 kepala di atasnya. Ketika pertama kali melihatnya, ia mengira itu adalah 9 bayi. Hanya setelah mengamati lebih dekat, ia dapat mengetahui bahwa itu berbeda. Meskipun patung itu juga memiliki 9 kepala, 9 bayi memiliki 9 kepala ular, sedangkan patung itu memiliki 9 kepala manusia. Patung itu menyerupai semacam dewa iblis kuno, memancarkan intimidasi dan tekanan misterius. Patung lainnya tampak seperti beruang raksasa. Warnanya merah seluruhnya, dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Patung itu tidak tampak seperti makhluk yang termasuk golongan orang benar. Zuan bertanya-tanya apakah kedua patung itu hanya ada di sana untuk menemani altar batu di tengah, atau apakah mereka menjaga sesuatu. Kaisar Iblis meremas dan Zhu di telapak tangannya, lalu bertanya, bukankah kau mengatakan bahwa Kaisar Yao tahu tentang obat abadi? Jika memang ada, mengapa dia harus berbaring di peti mati? Memang, panggung persegi panjang itu menyerupai peti mati. Kaisar Iblis segera merasa sangat kecewa ketika dia memikirkan bagaimana Kaisar Yao bisa berada di dalamnya. Dia sudah mendekati akhir hidupnya, yang paling dia inginkan tidak lain adalah pengobatan abadi dan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Sekarang, tampaknya keduanya tidak mungkin diperoleh. Zuan terkejut. Kaisar Iblis juga punya informasi tentang pengobatan abadi. Itu masuk akal. Jika roh itu benar-benar putra Kaisar Yao, tidak aneh bagi mereka untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, roh itu dan Kaisar Yao sama-sama berasal dari zaman kuno. Dan Zhu segera berkata, dia tersegel di dalam. Dia jelas tidak mati dan harus tahu tentang obat abadi. Ketika mendengar Dan Zhu, Kaisar Iblis menatap altar batu persegi panjang itu, nampaknya merasa sedikit terharu. Zuan dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya, sambil bertanya, jika benar-benar ada Kaisar kuno yang tersegel di dalam, apakah kamu bisa menang melawannya jika kamu membuka segelnya? Bagaimana jika sesuatu yang mengerikan muncul dan membunuh semua orang? Kaisar Iblis juga sedikit ragu. Dia terluka parah karena bertarung melawan 4 bahaya beberapa kali. Meskipun dia telah pulih melalui api suci gagak emas, dia sudah hampir mencapai batasnya. Dia tidak lagi dalam kondisi terbaiknya. Akan tetapi, kerinduannya akan kehidupan kekal membuatnya mengeraskan tekadnya. Saya menjawab, bukankah aku masih memilikimu di sini? Zuan terdiam. Bab 1465, Salam Hormat kepada Guru. Putra mahkota Golden Crow sangat marah. Apakah ayah saya benar-benar memperlakukan orang ini sebagai seseorang yang setingkat dengannya? Zuan berpikir, apakah aku benar-benar sehebat itu, sampai kamu memperlakukanku dengan begitu hormat? Tentu saja, dia tahu apa sebenarnya yang dimaksud Kaisar Iblis. Pada titik ini, mereka semua berada di perahu yang sama. Jika sesuatu yang kuat muncul, kelompok Zuan tidak bisa hanya mengandalkan Kaisar Iblis. Mereka juga harus membantu. Lagi pula, ada 2 Grandmaster di pihaknya dan seorang Medusa. Di antaranya dan kekuatan Zuan yang tidak biasa, mereka secara alami merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Kaisar Iblis tidak menunggunya untuk menjawab. Dia melemparkan tengkorak itu ke tangan Wu Liang, sambil berkata, ini, buka sarkofagus di tengahnya. Tengkorak itu terbuat dari bahan kristal, permukaannya berkilau dan tembus cahaya, memancarkan cahaya yang istimewa. Itu adalah sesuatu yang diperoleh kelompok Kaisar Iblis selama perjalanan. Dia telah memperhatikan bahwa ada alur khusus di altar batu yang cocok dengan tengkorak ini, itulah mengapa dia mengirim Wu Liang untuk mengujinya. Wu Liang merenung dalam hati. Bukankah ini pekerjaan Zuan sebelumnya? Visit n0v/b-i-n-n.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Meskipun itu yang dipikirkannya, dia tidak berani menentang perintah Kaisar Iblis. Kalau tidak, dia bisa saja terkena kutukan boneka juga. Nanti, aku benar-benar harus bertanya kepada Zuan bagaimana dia berhasil menyingkirkan kutukan boneka itu, pikirnya sambil mendekati altar batu dengan hati-hati. Dia mengamati dengan saksama rune dan formasi di sekelilingnya. Ketika dia yakin tidak ada mekanisme mematikan yang ada, dia kemudian perlahan-lahan meletakkan tengkorak itu ke dalam ceruknya. Zuan mengerutkan kening saat menyaksikan seluruh proses itu. Kaisar Yao adalah kaisar yang agung, dan dia seharusnya dianggap sebagai pahlawan sejati. Mengapa sesuatu yang menyeramkan seperti tengkorak diperlukan untuk mengaktifkan tempat ini? Tetap saja,
Tengkorak kristal itu terlihat cukup bagus. Tiba-tiba, suara retakan terdengar di udara, saat tengkorak kristal itu pas dengan alurnya. Kemudian, seolah-olah telah tersedot oleh suatu kekuatan, tengkorak itu tenggelam ke bawah. Iklan oleh Pub Future, Zuan melihat bahwa Wu Liang masih belum melepaskan tengkoraknya. Dia tak bisa menahan diri dan berkata, "Dasar gendut, kamu masih belum melepaskannya." Kaisar Iblis dan Putra Mahkota Gagak Emas mengawasi Wu Liang dengan waspada. Mereka berpikir, mungkinkah si gendut ini menyadari sesuatu dan ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan kesempatan abadi. Wu Liang berteriak, suaranya sedikit bergetar, "Aku juga ingin melepaskannya, tetapi dia terus mencengkeramku dan tidak membiarkanku melepaskannya." Saat dia berbicara, tengkorak itu muncul lagi dari altar batu. Dengan mata tajam mereka, yang lain melihat bahwa tangan Wu Liang sepertinya menempel di permukaan tengkorak itu oleh semacam kekuatan yang tak terlukiskan. Kekuatan itu tidak melepaskannya apapun yang dia lakukan. Tiba-tiba, mata kerangka itu bersinar dengan cahaya merah, dan aura dingin yang menyeramkan muncul dari udara tipis. Ekspresi Kaisar Iblis berubah, dan dia cepat-cepat mundur selangkah. Zuan dan yang lainnya merasakan hawa dingin mengalir di sekujur tubuh mereka. Itu bukan jenis hawa dingin yang berasal dari pedang kepingan salju milik Yan Suehen, sebaliknya, itu adalah semacam aura menyeramkan yang membuat mereka membeku tak terkendali. Ekspresi mereka berubah, dan mereka juga dengan cepat mundur. Wu Liang, yang paling dekat dengan altar, menjadi semakin takut. Dia berteriak, "Yang mulia Kaisar Iblis, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku." Kaisar Iblis mengerutkan kening, jelas tidak berniat ikut campur. Sepertinya dia sudah berencana menggunakan Wu Liang untuk menguji keadaan. Zuan mengerutkan kening. Si gendut ini masih berteman dengannya. Dia tidak bisa hanya melihatnya mati tanpa melakukan apapun. Karena itu, dia melemparkan bila energi ke lengan Wu Liang. Dibandingkan dengan nyawa, lengan si gendut itu tidak akan terlalu mahal. Bagaimanapun, semua kultivator tingkat tinggi bisa pulih sendiri. Dengan sedikit obat, mereka akan tumbuh kembali dalam beberapa tahun. Wu Liang jelas memahami niatnya. Sedikit rasa terima kasih muncul di wajahnya. Karena itu, dia sama sekali tidak melawan dan berencana untuk melepaskan tangannya untuk melarikan diri. Namun, saat energi bila pedang mendekatinya, tengkorak itu tiba-tiba memancarkan pusaran hitam yang menyedot semuanya. Wu Liang menjerit dengan sedih. Ia bisa merasakan esensi hidupnya sendiri juga ikut tersedot dengan cepat. Kedua lengannya yang gemuk tampak mengerut. Pipinya yang halus dan bulat juga mulai cekung. Ia mencoba meledakkan energi internalnya sendiri untuk melepaskan lengannya, tetapi sudah terlambat. Sebelum ia bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk meledakkan lengannya, kekuatannya sudah tersedot oleh pusaran hitam. Setelah itu, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa berbalik ke arah Kaisar Iblis. Bibirnya sedikit bergetar saat dia berkata, "Selamatkan, selamatkan aku." Dia tahu bahwa dari semua yang hadir, hanya Kaisar Iblis yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya sekarang. Iklan oleh Pub Future. Namun, Kaisar Iblis tetap sama sekali tidak peduli. Jika altar batu itu hanya dibuka dengan pengorbanan darah, Wu Liang jelas merupakan pilihan terbaik untuk itu. Kelompok Zuan tampaknya saling berbagi kasih sayang. Jika dia memilih salah satu dari mereka, itu akan menyebabkan aliansi mereka yang sudah rapuh hancur total. Selain mereka, tidak mungkin dia akan mengorbankan putranya sendiri, bukan? Kelompok Zuan tidak tahan untuk menonton. Namun, dalam situasi saat ini, mereka tidak berdaya. Dalam sekejap mata, Wu Liang yang gemuk itu telah berubah menjadi kulit dan tulang, seolah-olah dia adalah mumi. Zuan tidak dapat menahan diri untuk mengingat bagaimana Sang Qian telah dibunuh oleh Taois nyamuk. Saat itu, dia terlihat persis seperti itu. Mungkinkah altar itu telah menyegel seorang individu ras darah? Si gendut ini sungguh menyedihkan. Dia punya berbagai macam kemampuan misterius, tapi pada akhirnya, dia mati dengan mudah. Tiba-tiba, keributan mulai terjadi di sekitar mereka. Tanah keras di sekitar kedua patung raksasa itu perlahan-lahan rontok. Kemudian, dua aura kuat tiba-tiba muncul di aula, dengan cepat bertambah kuat. Yun Jianyu dan Yan Suhen diam-diam memperingatkan dua orang lainnya, hati-hati. Ini adalah aura tingkat Grandmaster Puncak. Tidak, mereka masih semakin kuat. Ekspresi Zuan berubah. Jangan bilang mereka berdua adalah makhluk abadi di bumi. Lupakan saja dia, bahkan Kaisar Iblis pun mulai gugup.
Dia menatap kedua patung itu. Sekarang, tanah yang mengeras sudah sepenuhnya jatuh, memperlihatkan penampilan asli mereka. Yang satu adalah monster mirip beruang merah. Monster itu mengusap-usap kepalanya seolah-olah masih sedikit pusing setelah bangun tidur. Namun, ketika melihat orang-orang yang hadir, monster itu memukul dadanya dan meraung marah. Di sisi lain ruangan, 9 kepala monster berwajah manusia dan bertubuh ular itu memperlihatkan ekspresi menyeramkan dan aneh, seolah-olah mereka telah mengalami penderitaan yang tak tertahankan. Tak lama kemudian, ruang di sekitar kepala-kepala itu mulai terdistorsi, dan mereka secara bertahap bergabung menjadi satu kepala. Tubuhnya menjadi semakin kecil sebelum akhirnya berubah menjadi sesuatu yang menyerupai seorang pangeran yang tampan dan lembut. Penampilannya yang jahat, berkepala 9, dan bertubuh ular itu tidak terlihat dimanapun. Kaisar Iblis tidak meremehkannya sedikit pun. Sebaliknya, dia bahkan lebih berhati-hati terhadap pria itu daripada beruang merah besar itu. Meskipun beruang itu besar dan ganas, auranya hampir tidak berada di peringkat abadi bumi. Masih ada celah yang cukup besar di antara kultivasi mereka. Namun, tuan muda berpakaian putih itu benar-benar berbeda. Kekuatannya telah melonjak begitu cepat sehingga tidak jauh dari kultivasi Kaisar Iblis sendiri. Sementara itu, Yan Suehen dan Yun Jianyu menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada Zuan dan Yuan Luo. Keduanya menggigil saat mendengar apa yang dikatakan para Grandmaster. Tunggu, mengapa aura mereka berdua benar-benar berbeda dari energi dingin dan menyeramkan sebelumnya? Zuan bertanya-tanya, tiba-tiba menyadari masalah penting itu. Sebenarnya, Kaisar Iblis diam-diam merasa senang karena dia tidak bertarung melawan kelompok Zuan. Sekarang, dia bisa menghadapi pria berpakaian putih, sementara kelompok lainnya bisa menghadapi beruang merah. Bersama dengan putra mahkota gagak emas, mungkin tidak akan ada masalah. Namun, ketika mendengar perkataan Zuan, dia terkejut. Dia tiba-tiba melihat ke altar batu di tengah. Pria berpakaian putih dan beruang merah raksasa itu berjalan menuju altar dan berlutut dengan satu kaki, sambil berseru, "Kami dengan hormat menyambut Tuan kami."